بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala berahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mendengbi kepada kita yang kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala mendengbi kepada kita yang kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya, lun tuan ingin lun bacakan sebuah hadis. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Abu Dawud serta Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas, sebagaimana kalian ada pemandung, beliau adalah salah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau merupakan sepupu Nabi alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Abbas, beliau radhiyallahu ta'ala anhu merupakan anak dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas, beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau kali berdoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi orang yang mufhum tentang agama dan mufhum tentang tafsir, sehingga di usia yang sangat-sangat muda beliau ilmu telah diakui oleh para sahabat. Jadi yang akui ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan bahwasanya pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau memasukkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dalam sebuah majlis, yang majlis yang dihadiri oleh para pembesar sahabat, sebagian orang yang berperang di perang Badar, dan sebagian adalah sahabat-sahabat yang tua yang memiliki keilmuan yang sangat-sangat luas. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika pertama Abdullah bin Abbas, sehingga gekun oleh sebagian orang, wahai Amirul Mukminin, wujud yang pertama pemudanya, pemudanya itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang seusia daripada anak-anak sahabat yang lain. Maka kali Umar bin Khattab radhiyallahu an, bukankah kalian mengetahui tentang keutamaan pemuda ini? Maka ni watian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tafsiran tentang firman Allah Azza wa Jal, idza jaa nasrullahi wal fath, dan jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan. Maka nibak watian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya sebagian para ulama dari kalangan sahabat katanya pun tafsir ayatnya, maka mereka pun menyebutkan tentang tafsiran ayat tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tiba merona, maka disebutkan bahawa ayatnya memberitahukan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu membenarkan pu yang dipegang oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu siro sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat-sangat bersemangat di dalam pelajari ilmu agama. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pernah suatu ketika beliau gajak ngon agar dia temayang bak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang urang sebagian katuha-tuha dan urang sebagian adalah urang yang memiliki ilmu yang sangat-sangat luas, dan para sahabat sebagaimana Ali dan Abu Muhammad adalah orang yang memiliki keilmuan agama yang sangat-sangat luas. Jadi kena bangun anjak dan temayang bak para sahabat selama orang yang mentang na, maka kekenlah lingon ngian. Wahai Ibnu Abbas, pu keheron fikir bahawa saja manusia butuh terhadap ilmu eron. Maksudnya pu ingin ngeberah bahwasanya para sahabat Nabi mentang na manusia butuh terhadap ilmu para sahabat Nabi yang kata doa manusia hanya butuh terhadap pu yang roniyo. Maksudnya anak tak le butuhlah terhadap pu yang nabak ron. Kaya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ni bab wadayan anak perempuan pu yang perah lengan yang tetap kata bab para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tentang permasalahan agama, sehingga subhanallah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau kemudian menjadi salah seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang beliau miliki sungguh sangatlah luas, sehingga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menjabat sebagai khalifah, maka ada sebuah kelompok yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memerangi Ali bin Abi Thalib. Mereka berada di sebuah tempat yang bernama Al-Haruri. Jadi urungan ni bawa dia bersapa untuk diperang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan mereka berjumlah sekitar 6,000 orang ni bawa dia. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu gepilih para sahabat yang paling luas daripada ilmu. Gepilih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhum tentang seluk-beluk dakwah. Maka ni bawa dia Ali gepilih Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Berkirimlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an untuk bertemu dengan orang-orang Khawarijnya, orang-orang yang ingin diperang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga terjadilah dialog antara Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dengan Khawarijnya, dan akhirnya disebutkan bahwasanya sekitar 4,000 di antara orangnya kembali ke jalan yang benar, kemudian tinggal tak 2,000 itu kemudian orangnya berperang dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adalah siro mufti, sehingga jaya manusia yang mendatangi beliau untuk bertanya daripada permasalahan-permasalahan agama. Dengan disebutkan pernah suatu ketika siro orang gejak Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian orang yang ya Ibnu Ammi Rasulullah, wahai anak paman Nabi. Abdullah bin Abbas ni bawa dia tengah gak ajarkan kaum muslimin tentang ilmu agama. Gedayang, wahai anak paman Nabi, bahawa saja lun pernah kalak lun sira urinang, kemudian ulama urinangnya dan urinangnya item doang lun. Kemudian tu lain ilamar ji dah item. Dia lumih dan lumpuh pada orang dan jin meninggal. Pukul nak taubat bagi lun, wahai anak paman Nabi. Maka ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ala kawalidah puron nandang nama ana. Maka diseut oleh orangnya bahasa jahan Ali. Yang Ali maka hendaknya orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar, memperbanyak amal kebaikan. Kemudian orangnya pun pergi. Maka terus salah seorang murid Abdullah bin Abbas yang bernama Atha bin Abi Rabah kemudian kata, wahai anak paman Nabi, bujur ruan benar yang mbak uringan bahwasanya uringan dan nama jika kepaparkan tentang dosa yang memiliki pujur ruan dayang pupuh rom dan nama ni. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya tidaklah aku melihat ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau hidup dalam keadaan mengajarkan kepada kaum muslimin ilmu agama, mengajarkan kepada kaum muslimin tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wafat. Kemudian nibak watian para tabi'in gaya salati daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang mulia yang habis hotel untuk mengajarkan daripada ilmu agama terhadap manusia. Dan beliau juga merupakan salah satu orang yang beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas yang ke hadis yang akan dia baca yo. Ali bin Abbas radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi syahadah alla ilaha illallah. Di ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke di Yaman, ni bawa dia Nabi alaihi salatu wasallam keun ni ba Mu'adz, wahai Mu'adz, katakan tajak bak sebuah kaum dari kalangan ahli kitab, maka hendaknya yang ron ajak pun adalah untuk syahadat la ilaha illallah. Ya, jadi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang kisah Nabi alaihi salatu wasallam ketika ngutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dan Mu'adz bin Jabal punya adalah seorang sahabat yang mulia dan orang yang sangat luas daripada keilmuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gerekom Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sebutkan a'lamu fi ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Wahai orang yang paling mufhum tentang perkara halal dan haram dari kalangan umat lun adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat dari kalangan Ansar. Dan beliaunya ketika Nabi alaihi salatu wasallam terus di Madinah, terus bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam gegali ilmu ni ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah seorang sahabat yang luar biasa keilmuannya, dan disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bahkan merekom beliau dengan mengatakan iqra'ul Quran, bacalah Quran pada orang salah seorang adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kepabi hote untuk mendakwahkan Islam terhadap manusia, dan disebutkan tak kala di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ni bak hotean Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berangkat ke di Negara Syam. Negara Syam ini adalah Suriah, Palestin dan daerah sekitar ji. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu gejak ke di Negara Syam. Dengan pada saat selanjutnya di negara Syam yang muncullah daripada penyakit taun. Penyakit taun adalah penyakit cacar ganas. Cacar ganas. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ni bawa dia yang kejak kanan kami daripada dua orang rinang dan kami anak-anak ni bawa dia. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu beliau pun sebagaimana disebutkan kena pun penyakitnya ni bak jaro. Dikemak bak jaro kan, masalah sabuh jemari kan, kemudian gekap, kemudian kepegah Allahumma barik fi saghir. Ya Allah nak berkahi yang kecil yang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala mufhum bahawa saja orang yang meninggal karena penyakit taun maka orang yang mendapatkan pahala syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mat'un syahadah li kulli muslim, bahwasanya penyakit taun yang adalah syahid bagi seluruh orang-orang Islam yang mengalaminya. Jadi seluruh orang yang meninggal kerana penyakit taun maka lebih pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau kena penyakitnya ni bak wadian, maka beliau pun berbaik sangka terhadap Allah Azza wa Jal. Sehingga kejaklah masjid, di gua di masjid kedapati bahawa permohonan kena penyakitnya. Berapa waktu selanjutnya meninggallah daripada permohonan manwaro, dan terakhir penyakitnya menimpa daripada putra beliau iaitu Abdurrahman. Ketika dua di masjid dan kedapati bahwasanya putra yang semakin parah, kejaklah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu undang Nabi Salam kai Saud. Kemudian terjadilah pembicaraan, gitulah li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kepada anaknya, gepukang anaknya agar berbaik sangka kepada Allah, agar gahalap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kami firman Allah Azza wa Jal, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wahai anak lun. Jadi kami firman Allah Azza wa Jal sebutkan bahwasanya hak
kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah harus menjadi orang-orang yang merugi. Maka dengan bih disebut satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapa lon akan dapat ilmu dari kalangan orang-orang yang bersabar. Kemudian wafudlah daripada Mu'adz bin Jabal di malam roh, kemudian waktu bunga kubur oleh kaum muslimin. Beberapa waktu selanjutnya maka wafudlah daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau wafud dalam keadaan sangat muda, disebutkan oleh sebagian para ulama 50 tahun, sebagian para ulama sebutkan 57 tahun. Menunjukkan wafud di usia yang sangat muda. Jadi disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, karena Mu'adz bin Jabal yang adalah seorang sahabat yang luar daripada keilmuan ji. Beliau ketika diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam ke Yaman dan nyo jadi cok faedah le ke mandum bahawa saji sidra urang ketika mengutus daripada pendakwah terhadap sebuah wilayah dan semisal ji, maka hendaklah dipilih orang-orang yang cara hanya mayang-mayang agama. Jadi terkadang sebagai orang pilih yualah pokoknya tak kirimlah ke dia. Meskipun terkadang hang mumpung lepu dah kirimlah ke dia. Di kalangan. Jadi memang harus pilih orang yang mumpung tentang bermasalah agama, mumpung tentang akidah, mumpung tentang fikih, mumpung tentang Al-Quran yang semisal ji. Jadi harus pilih orang-orang yang jarang. Jadi ke orang untuk bertobat lehro atau bertobat namro, ada ijak awah yang semisal ji. Makanya hanya lain orang yang bertobat ijak boleh. Ijak boleh memperit tahun, kemudian ke bereh baru dah perintahkan untuk berdakwah. Jadi kan baru bertobat, baru dah salat kata dakwah, makanya sebuah kesalahan. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang kali dia sebutkannya, beliau memilih orang yang cara. So Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam utus daripada Mu'adz bin Jabal untuk menemui daripada ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan orang Nasara. Jadi di Yaman ni bawa dengan kebanyakan dia adalah orang Yahudi dan orang Nasara. Nyamban. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam utus Mu'adz dibak wadian untuk mendakwahkan daripada orang-orang Yahudi dan Nasara agar mereka masuk dalam Islam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan yang pertama kali kepada Mu'adz, apabila orang mendakwahkan orang, maka dakwahkanlah yang pun syahadah la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila ayyi wahidullah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Tauhid adalah perkara yang harus paling utama untuk dakwahkan terhadap manusia. Karena puji apabila tauhid gad, maka gad daripada amal. Apabila tauhid buruk, maka rusak daripada amalan. Jadi tauhidnya adalah asas, pondasi daripada segala kebaikan. Apabila tauhid gad, maka amalan jika apabila tauhid buruk, maka Allah Azza wa Jalla hendak terima daripada amalan kira orang yang akidah ji ataukah tauhid ji rusak. Jadi kira orang hendaknya yang pun memperbaiki manusia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajak mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang sebagai orang memilih cara yang lain, terkadang memilihkan tauhid pun ketika berdakwah nyoh dah pegah halil pada dah pegah balil lain. Makanya merupakan kesalahan. Karena yang paling utama adalah perkara tauhid. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ngutus para sahabat ni bawa dia yang pertama kali Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada para sahabat agar mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan kesyirikan yang dipegang oleh awaknya. Nyo adalah inti dakwah para nabi dan inti dakwah para rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an i'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus kepada setiap umat rasul yang mereka mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengkufuri at-taghut, iaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di kidra orang ketika berdakwah, maka hendaknya mereka mulai dengan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan manusia dari perkara kesyirikan. Kemudian selanjutnya Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin
fi kulli yawmin wa lailatin. Jadi pun Nabi berkata Mu'adz, wahai Mu'adz, apabila kata tak dakwah, tak ajak urian, maka tak ajak pun urian untuk beribadah kepada Allah. Jadi untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Nyan pun apabila urian kali ikuti kata, maka nepurno kepada urian. Bahawa saja Allah Azza wa Jalla gewajibkan atas urian salat 5 waktu. Nyamban di waktu malam dan di waktu zuhur sebagaimana yang dia lakukan. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam gepegah Abu Mu'adz agar pegah Abu manusia untuk bersalat 5 waktu. Jadi dia mentauhidkan Allah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian salat 5 waktu. Jadi yang menunjukkan kepada dia bahawa saja solatnya adalah perkara yang sangat-sangat besar dalam agama. Jadi baik tak remehkan tentang permasalahan solatnya. Kadang sebagian orang menganggap anggap remeh kadang. Malas-malasan yang semisal. Makanya sangat-sangat berbahaya. Tidak boleh bagi kita untuk meremehkan solat. Hanya bagi kita untuk ada pertemuan tentang permasalahan salat. Yang salat yang dah sia-siakan, maka yang lain lebih dalam sia-siakan. Yang salat tentang dia ada pertemuan. Dengan beda kalian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang sangat perhatian terhadap permasalahan salat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu li top orang Majusi ni buat hotel email lah di rumah, di rumah. Dia sadar dia yang buat manusia arsalan nas pun manusia ahli salat yang pun dia yang ahli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka berkah kali kemudian yang bangkit dalam keadaan perut darah litok ni buat dia bangkit kemudian berkah la habba fi Islam liman taraka salah. Hanya bagian dari Islam orang apabila orang yang meninggalkan daripada salat. Umar radhiyallahu taala melagian kondisi bila bangkit kemudian melakukan salat. Maka sungguh sangat-sangat malai dia buat orang yang ketika salat terkadang sabar hotel dan terkadang sebagai orang salat hari Jumaat tau. Kadang yang lebih pahala salat itu wagu iaitu salat Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Sebab salat 5 hotel yang nak mau pegat. Maka subhanallah harus saya bagi hati-hati. Perkara meninggalkan solatnya adalah perkara yang sangat-sangat besar. Bahkan para ulama khilaf tentang hukum orang meninggalkan solat karena hukum orang meninggalkan solat karena sengaja dan memang pihak dan tala'um alah yang para ulama khilaf dan pun khilaf dalam permasalahannya. Khilaf tentang khilaf kurian Islam ataukah kurian kafir. Nian khilaf para ulama. Jadi yang menunjukkan kepada dia pun menunjukkan luar biasa. Sekedar orang yang meninggalkan salat para ulama khilaf. Pukul yang tentang Muslim, pukul yang tentang kafir. Subhanallah. Dengan sebagian para ulama yang menyebutkan bahawa saja kira orang yang meninggalkan salat maka mereka itu dalam kekufuran. Maka yuna lawazim lain, nak keharusan lain. Antara haji pu apabila siro orang Syiah anak salat, meninggal orang Syiah, harta hanya diwariskan pada anak siro ini anak salat, kemudian lako anak salat, maka harus pisah. Ataukah sebalik ni, lako anak salat, ini anak salat harus pisah. Kemudian apabila wafat meninggal orang orang yang hanya pernah salat, maka hanya dikubur bak pemukiman kaum muslimin. Jadi lawazim lain yang disebutkan oleh para ulama, sehingga meskipun sebagaimana kali dia sebutkan nak khilaf para ulama, tapi khilafnya luar biasa. Hai dah khilafji siro orang meninggalkan salat kehurian Islam orang kafir jangan khilafji. Sehingga siro orang hendaknya mereka berusaha untuk sebisa mungkin salat memang buat dia kerana adalah kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kaum muslimin. Sehingga Nabi dalam hadis yang kita sebutkan saya tauhid, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan tentang permasalahan solat yang menunjukkan bahawa solat adalah amalan yang sangat-sangat agung
di dalam Islam. Kemudian kepegali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimuhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang permasalahan zakat. Yang zakat setelah sira orang tauhidkan Allah, kemudian lakukan solat, kemudian bayar daripada zakat apabila orang yang memiliki daripada harta-harta yang kali menjelaskan dalam syariat bahawa saja harta yang berkenaan daripada zakat. Dan mafhumlah kita tengok insya-Allah tentang permasalahan-permasalahan nisab zakat. Mafhumlah tentang haul zakat yang harus sempurna tengok. Jadi tengok terkadang waktu truk daripada habis zakat baik kredit dia macam alah, nyo ka bih ben yang misalnya nyo bek dekat sagaina. Harus bagi dia untuk tunaikan. Karena merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Kemudian zakatnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, icok daripada orang kaya. Kemudian dijuklah kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Ya, ban. Dia mesti orang kaya tu zakat dia icok bajuk orang-orang kasin dari kalangan kaum muslimin. Sehingga subhanallah, yang kampung tu orang kaya memang peluru. Kira orang tu nak zakat itu dah, kerana zakat memang tu dah. Jadi orang yang cok lah, pengen ngejuk lah orang kasin. Sehingga subhanallah akan muncullah kelayakan hidup yang dimiliki oleh orang kasin. Oma berfungsiana pram sih karena jaga orang kaya ka syukuran ka ida beliau berkedaya semisal ji. Rokam sinyo perle dana di amubat. Teno ana kedih na mesti peng dan semisal ji. Syam tu kena jaga le orang kaya ka alhamdulillah amubat. Sehingga sebagaimana kali dengan sebutkan bahwasanya syariat yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada tengok yang terkandung dalam hikmah yang sangat-sangat lima. Belajar orang baik kredit dana daripada dana yang wajib daripada zakat, maka hendaknya gejuk kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim dan nyana 8 buah asnaf, orang fakir, orang miskin dan yang lain yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi SAW kepingat kepada Mu'adz selanjutnya, fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Apabila orang kaki ikuti ron, kaki patuhi ron, maka hendaknya ron berhati-hati dari harta orangnya. Jadi Nabi SAW kepingat kepada Mu'adz untuk berhati-hati tentang permasalahan harta orang. Subhanallahnya adalah hikmah yang luar biasa yang dimiliki dalam Islam. Sehingga ketika anda musuh-musuh Islam, yaitu tuduh Islamnya kena semisal ji, makanya adalah tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat dusta. Iban dalam hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpenuh satu persatu apabila ada orang yang berdakwah kepada tempat orang kafir. Orang kafir ni orang dari kalangan musuh-musuh Allah yang tuduh daripada Islam dengan tuduhan-tuduhan yang negat, maka sungguh dikaimi daripada tuduhan yang sangat-sangat palsu. Iban indah daripada Islam, kiban jeroh daripada Islam. Kemudian Nabi SAW kepingatlah wattaqi da'watal mazlumin fa innahu laysa bainaha wa bainallah hijab. Takutlah engkau terhadap doa orang-orang yang terzalimi, dikarenakan antara orangnya dengan Allah Azza wa Jalla yang hana daripada hijab, hana daripada pembatas. Maksudnya ibu makbul orang yang terzalimi. Jadi Nabi SAW kepingan Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu ta'ala anhu sampai lagi rupa sehingga subhanallah. Jadi Islam yang merupakan agama yang sangat sempurna. Jadi Nabi SAW berperingat kepada Mu'ad agar berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Jadi hanya tak zalimi kau. Karena terkadang ketika dia terzalimi terhadap orang, meskipun orang yang anapat lah lelaki bantu buat saudara atau yang semisal ji, terkadang sebagian orang merasa gampang dah. Tak sayang merasa hebat dan semisal ji, tinggal terzalimilah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang lain yang lemah. Namun perlihat yang ada pemandung ketika orangnya yang tengok zalimi yang lemahnya hanya gepegah tepat mesti dari manusia, hanya gepegah manusia. Namun dalam sujud disebutkan anda yang ya Allah, jika itu lemilun ya Allah. Ataukah lu salat malam itu, kemudian gelung je doa ya Allah, jika itu lemilun ya Allah, Nabi ya Allah panjuran, maka sungguh yang berada dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi orang hendaknya mereka berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi dan menjadikan kita agar berhati-hati di dalam zalimi, di dalam berinteraksi dengan hamba Allah dan baik sangat-sangat yang terzalimi daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini medang yang jilun Tuhan sampaikan ni malam yang berbahagianya lebih dan kurang Tuhan lakimah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi